Dan ini masih draft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor ISI Surakarta, Bapak Edi Irawan, dan semua rekan-rekan dari APSEI, dosen, mahasiswa yang berhadir di sini. Presentasi saya beri judul Etnomusikologi Indonesia, sketsa disiplin kajian dan terapan keilmuan berbasis kebudayaan musik Nusantara. Saya ingin sebenarnya kemarin bincang-bincang di APSEI kok kita cuma 5 prodi saja dengan Indonesia yang sebesar ini, dengan banyaknya kampus di Indonesia. Ada apa gitu ya. Mungkin saya ingin membawa kita ke awal ya, cikal bakal dari etnomusikologi itu sendiri dan bagaimana musik Indonesia memiliki peran di dalamnya. Indonesia adalah salah satu negara atau wilayah budaya yang paling beragam saya kira ya di dunia. Dari hal musik, genre, alat musik. Dari catatan saya kira begitu banyak etnis, ada yang bilang 1.300-an, ada yang bilang 300 ke 400-an suku yang semuanya memiliki kebudayaan musik yang berbeda. Sumatera Utara sendiri tempat saya berasal itu ada paling tidak 9. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana beragamnya. Misalnya di Indonesia itu jenis yang gong ya, gong chime, ensemble gong itu di dunia hanya ada di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini dan juga Nusantara disebut gong chime culture yang tidak ada di tradisi budaya dunia lainnya. Kemudian kita juga punya musik pesisiran Melayu, coastal area yang sepanjang pesisiran Indonesia, pengaruh Timur Tengah, kemudian juga musik-musik pedalaman, ada Dayak, Batak, Mentawai yang seperti itu ya. Jadi sangat-sangat beragam, tapi ironisnya mungkin kita sangat sedikit yang tahu apa sih musik-musik tradisi kita. Saya mengajarkan mata kuliah MKWU dan ketika saya menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang bukan etnomusikologi, dia bahkan tidak tahu satu alat pun dari etnis tempat dia berasal. Jadi ini satu mungkin problema atau permasalahan yang harus kita hadapi bersama. Musik tradisi Indonesia telah menjadi area penelitian yang penting dalam sejarah perkembangan etnomusikologi di dunia, bahkan di era sebelum disiplin ini ditetapkan dengan istilah etnomusikologi sebagai satu disiplin yang dulunya mengusung istilah Vergleichende Musikwissenschaft itu di Jerman dengan diterjemahkan sebagai musikologi komparatif. Jadi musikologi komparatif itu belum melakukan field work ya, jadi data-data yang dikumpulkan oleh para etnografer, kemudian dikumpulkan di Museum Berlin. Nah ini para musikolog armchair lah ya, mendengar kemudian menganalisis, makanya muncul istilah musikologi komparatif. Dan menariknya salah satu Indonesia, wilayah Nusantara juga adalah fokus dari penelitian dari awal cikal bakal etnomusikologi. Jadi memang wilayah Indonesia itu menjadi area penelitian yang sudah dilakukan oleh para musikolog komparatif. Misalnya salah satu Jaap Koens, ya Jaap Koens itu sudah melakukan penelitian di seluruh Indonesia, tentu saja dibantu oleh pemerintah Belanda waktu itu sehingga dia membuat koleksi dan dia menulis buku banyak di kalau nggak salah kediaman beliau di Bogor ya. Kemudian semua alat-alat musik itu dikumpulkan sekitar tahun 1920-an, ya banyak buku-buku yang diterbitkan. Kemudian juga ada Colin McPhee, ada Mantelhood. Nah ini semuanya sebenarnya merupakan individu atau tokoh-tokoh yang penting dalam sejarah etnomusikologi di Indonesia.
Nah, Mantlehood misalnya adalah banyak mempromosikan pendekatan bimusicality. Bimusicality di mana pendekatan praktek, ya pendekatan praktek kemampuan untuk memainkan itu menjadi salah satu hal yang terpenting. Kenapa saya menyatakan ini? Karena itu juga bisa melihat bagaimana pendekatan prodi-prodi etno sekarang ada lebih kepada kesenimanan atau kepada penelitian. Bahkan di Amerika sendiri ada jurusan etnomusikologi yang lebih boleh mahasiswanya main musik gitu, kayak di Wesleyan itu sangat senang bermain musik, sementara tempat saya kuliah di University of Washington itu tidak didorong mahasiswa untuk praktek, jadi lebih kepada antropologinya. Jadi ini sebenarnya mungkin menjadi latar belakang juga terhadap pendekatan prodi etnomusikologi yang ada sekarang ini. Generasi yang lebih muda tahun 1970-an, 80-an seperti Robert Brown atau Bob Brown itu muridnya Mantlehood, Margaret Kartomi, Philip Allen Feinstein, Ed Van Ness. Nah, Bob Brown ini menarik sebenarnya ya karena beliau banyak sekali membawa pemusik-pemusik tradisi di dunia termasuk di Indonesia untuk awalnya menjadi seperti dosen prakteknya di Amerika karena pendekatan pertunjukan atau praktek musik itu betul-betul beliaulah yang memberi warna terhadap arah perkembangan etnomusikologi. Nah, di sanalah muncul etnomusikolog dari Indonesia yang studi etnomusikologi ya. Di sana banyak tokoh-tokoh seperti Pak Imade Bandem, Sumarsam, Sudarsono, Wayan Dibye, kemudian di era 70-an, 80-an ada Indo Swanda, almarhum Rahib Supangga, Sri Hastanto. Nah ini peran dari Mantlehood dan Robert Brown itu sangat penting, tapi hanya sebagai individu. Namun tonggak secara institusi baru ada di tahun 79 ketika tadi sudah disebutkan diawali di Universitas Sumatera Utara, di mana waktu itu sangat dibantu oleh The Ford Foundation ya sebagai institusi, dan itu disusul oleh ISI Jogja dulu, baru Solo, kemudian IKJ, terakhir Mula Warman. Jadi berdirinya Departemen atau Prodi Etnomusikologi itu menjadi semacam tonggak sejarah penelitian yang sangat banyak ya dari katakanlah orang dalam meneliti musik tradisi Indonesia. Mungkin sebagian sudah banyak tahu teman-teman ya. Cikal bakal masyarakat etnomusikologi atau MEI dan APSEI dari Asosiasi Program Studi Etnomusikologi Indonesia yang saat ini mengadakan acara ini adalah dimulai dengan tahun 80-an itu dibentuk Masyarakat Musikologi Indonesia. Kenapa musikologi? Karena di sana ada karawitan juga. Jadi lebih menaungi etno dan karawitan. Karena dua pendekatan ini, departemen ini sama-sama concern terhadap musik-musik tradisi yang melibatkan tokoh-tokoh etnomusikologi dan karawitan ya seperti yang saya sebutkan tadi, Imade Bandem, Pak Pangga, Endo, Sri Hastanto. Kemudian peran sejumlah etnomusikologi Indonesianis, itu ada Pak Allen Feinstein ya dan rekan-rekan, itu membentuk tonggak sejarah etnomusikologi di Indonesia. Nah, masyarakat musikologi ini kemudian berkembang dan memperluas menjadi seni pertunjukan Indonesia. Karena banyak orang-orang tari juga di sana, ada Pak Sal Murgianto, Sardono dan lain-lain. Kegiatannya waktu itu ya kita melakukan banyak seminar, festival, publikasi, dan waktu itu cukup cukup solid ya dan rutin sekali, mungkin karena ada funding juga dari The Ford Foundation. Tapi kemarin ngobrol dengan Bang Jabatin,
Sebenarnya Ford Foundation itu sebagian kecil saja dibanding dengan dana pemerintah yang ada sekarang ini. Jadi saya kira mungkin itu PR kami juga ya Pak Edi untuk mungkin bisa berkolaborasi dalam meneruskan tradisi ini. Jadi sejak awal tahun 2000-an sudah tidak mulai aktif lagi, khususnya sejak basis keanggotaannya dihilangkan. Saya masih sering ketemu dengan anggota MSPI, itu gimana MSPI-nya? Ya mereka dulu anggota, selalu rutin itu, bahkan ada komdanya istilahnya, perwakilan daerahnya dari MSPI. Sangat bergairah waktu itu. Nah di tahun 2005 saya berusaha sebenarnya mengembalikan spirit musikologi Indonesia itu dengan membuat simposium musikologi Indonesia. Jadi waktu itu usaha untuk membangun kembali jejaring masyarakat yang pernah dilakukan dengan sebuah simposium di Medan dengan judulnya waktu itu Simposium Musikologi Indonesia, Penelitian, Pengajaran, dan Terapan, yang melibatkan seluruh prodi etnomusikologi dan karawitan. Jadi karawitan juga ada di sana, saya kira Pak Zul juga ada ya kemarin ya, mewakili Solo. Nah di sini pasti sudah tahu ya seluruh prodi etno dan karawitan. Nah yang menarik adalah kami menggunakan istilah terapan. Jadi sebenarnya di luar dari institusi pendidikan, perguruan tinggi ataupun institusi, banyak juga lembaga-lembaga yang melakukan kerja-kerja yang berhubungan dengan musik tradisi. Misalnya salah satu kalau terapan itu bisa kita sebut terapan dalam bidang pendidikan. Jadi ada Lembaga Pendidikan Seni Nusantara, LPSN, ya itu teman-teman banyak terlibat, Bang Jabatin juga salah satu pendirinya ya. Nah itu bagaimana materi-materi seni Nusantara, kalau dalam hal ini saya akan fokus kepada musiknya saja, ada berapa buku itu, ada gong, ada dawai, ya yang ada musik tiup sudah sempat keluar ya? Belum ya, hanya 2. Nah ini jadi saya sebut sebagai terapan, jadi bagaimana sumber-sumber studi etnomusikologi itu dipakai untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Nah ini sebenarnya luar biasa LPSN ini, sampai berapa buku tari ada, tapi itu berhenti saya kira. Jadi mungkin kita bisa menghidupkan kembali atau revitalisasi lagi LPSN ini dalam bentuk yang sekarang. Nah satu lagi ini juga berbarengan Pusat Penelitian Pengembangan dan Pengkajian Seni Tradisi di UPI Bandung. Berbeda dengan LPSN, PSN itu pendekatannya topikal, misalnya dawai di Nusantara atau ada topeng misalnya untuk tari, ada gong gitu. Tetapi pendekatan dari UPI Bandung dia lebih kepada genre, misalnya gondang Batak Toba. Jadi satu genre itu dikupas. Iya, ada audio visualnya dan itu dipakai oleh guru. Nah ini banyak juga ada talempong Minangkabau, ada topeng Cirebon juga. Saya melihat dua-dua ini kuat. Satu pendekatan yang holistik, artinya melihat satu topikal dawai di seluruh Indonesia, tapi bisa juga masuk ke dalam satu genre dikupas secara tuntas. Dan model-model ini idealnya juga tetap dilanjutkan karena banyak lagi genre-genre yang belum tersentuh. Saya sendiri model ini kebetulan yang Batak Toba saya ikut di dalamnya, gondang Batak Toba. Model ini saya pakai lagi untuk gendang karo, mandailing, begitu. Dan itu modelnya bisa diaplikasikan di berbagai genre yang ada di Indonesia lainnya. Kemudian ada yang pendekatan apresiasi seni, program apresiasi seni pertunjukan Jakarta. Nah ini program di mana semuanya masih dalam bidang pendidikan,
Jadi salah satunya itu Mbak Ratna Riantiarno ya, membuat program apresiasi. Jadi mereka mengundang seniman atau satu kelompok kesenian, katakanlah misalnya kemarin Gondang Bata itu dimainkan langsung ke sekolah di tengah lapangan. Jadi istilah mereka jemput bola. Kadang-kadang kita suka menyalahkan, saya sering ditanya ke wartawan, kenapa ya Mbak ya Kak ya kok anak muda ya nggak tertarik sih sama musik tradisi? Saya bilang jangan disalahkan anak mudanya. Di mana anak muda punya akses terhadap musik tradisi? Dari jam 7 pagi sampai jam 24 malam, yang dilihat hanya musik pop, alat musik itu hanya gitar, bass, keyboard, drum, itu saja. Ya jadi jangan salahkan mereka. Nah lewat pendidikan, lewat media itu sebenarnya kita bisa memasuki wilayah itu. Nah kemudian bentuk-bentuk terapan lainnya banyak yang kita diskusikan kemarin itu ya, saya banyak dari rekan-rekan juga ada. Salah satunya dokumentasi dan penerbitan audio visual, ya khususnya audio itu yang monumental sekali. Saya selalu dalam setiap kesempatan menyampaikan ini Music of Indonesia dari terbitan Smithsonian Folkways yang dikerjakan oleh Pak Philip Yampolsky, dibantu oleh para etnomusikolog di seluruh Indonesia, dari USU juga banyak, dari ada Bang Aton juga ya, saya juga dan beberapa. Nah ini luar biasa. Beliau mendapat proyek menerbitkan 20 volume musik Indonesia di luar Jawa dan Bali, gamelan Jawa dan Bali karena dianggap sudah seluruh dunia tahu. Itu juga masih belum bisa mengcover. Jadi dari Sumatera Utara yang 9 itu hanya dapat 2, ya. Jadi 3 ya. Jadi begitulah kekayaan dari musik tradisi Indonesia. Nah ini proyek-proyek ini kan tidak diteruskan lagi ya. Ya daripada kita memikirkan proyek-proyek yang baru, kita bisa revitalize program-program yang ada atau revisited lagi barangkali ya, satu program-program yang sudah dilakukan selama ini. Dan kerja-kerja terapan banyak dilakukan di Lembaga Perpustakaan Nasional misalnya, mereka juga ada Direktorat Deposit di mana rekaman-rekaman yang ada di seluruh Indonesia itu disimpan di sana. Jadi ini semuanya kerja-kerja yang kemarin saya simpulkan sebagai applied etnomusikologi. Di luar dari tentu saja kami membicarakan kurikulum juga, bagaimana pendekatan kurikulum yang ada di seluruh prodi etno dan karawitan. Waktu itu kami menganggap karawitan itu juga adalah prodi yang concern terhadap musik-musik tradisi. Nah, bagaimana keberadaan musik tradisi Nusantara saat ini ya? Kita tahu musik tradisi Nusantara tidak lagi berperan penting bagi masyarakat pemiliknya. Saya nggak tahu, mungkin di Jawa masih kuat ya, tapi di tempat lain di Sumatera Utara misalnya tidak lagi terlalu penting. Banyak upacara perkawinan itu sudah campur musiknya atau pakai keyboard tunggal ya begitu ya, sudah banyak sekali. Kemudian musik tradisi Nusantara juga telah kehilangan besar fungsinya di dalam masyarakat, di mana ruang ekosistem yang semakin terbatas dan sebagian telah hilang. Tentu saja maestro-maestro juga sudah banyak yang hilang. Kekayaan dan keberagaman musik tradisi Nusantara hanya sebatas komoditas pertunjukan. Ya sering ya kesenian tradisi itu tuh dianggap sebagai ya pembukaan, penyambutan, jadi dianggap ringan gitu ya. Padahal itu lebih dari itu, mengandung nilai etika dan estetika. Nah, bagaimana ini peran etnomusikologi dalam perspektif keindonesiaan di masa depan? Apa yang mau kita jawab? Saya kira beberapa sudah disampaikan oleh Pak Edi, misalnya bagaimana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, etnomusikologi hendaknya lebih berperan di masa depan khususnya
dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan keberlangsungan ekosistem musik tradisi Nusantara. Peran-peran penting yang diambil diantaranya adalah peningkatan peran atau kontribusi dalam pemajuan kebudayaan, ya. Misalnya dalam penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, melakukan revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Saya pernah melakukan program revitalisasi, itu Bang Jabatin juga. Jadi selama 2 tahun, nah ini lagi-lagi saya mendapat dari Deeper Foundation, Pak. Jadi selama 2 tahun saya memfasilitasi 4 etnis Batak, yang masing-masing etnis itu 6-7 maestro. Selama 2 tahun mereka memilih nggak usah banyak-banyak, 2-3 saja. Boleh anaknya, boleh keponakannya, tapi mau belajar intensif dan lagi yang paling penting persyaratannya mau main di upacara. Ya, pertama mereka menolak, untuk apa ini? Saya bilang udah belajar saja dulu. Nah, setelah 2 tahun sudah lahir paling tidak di Parmalim ada 13 orang maestro muda, baru muda itu ya 17-40 tahun, ya. Dan sekarang dari 30 ya maestro yang terlibat di program itu mungkin hanya tinggal 30% Pak yang hidup. Yang kami lakukan bukan hanya mengajarkan transmisi knowledge-nya dulu, tapi juga kita melakukan dokumentasi, repertoar, sehingga kalau si anak muda yang sudah belajar ini dia bisa mendengarkan kembali dokumentasi tersebut. Karena kalau mengikuti sistem tradisi itu ada namanya marsahala guru, satu murid itu harus tinggal 2 tahun belum boleh megang alat, ikut ke sawah dan seperti itu. Jadi sistem pendidikan kita intervensi, jadi etnomusikologi membantu mengintervensi bagaimana transmisi, proses transmisi di dalam musik-musik tradisi. Jadi itu satu juga yang penting kita lakukan Pak ya. Juga kalau di Filipina juga mereka punya program sama dengan maestro, jadi School of Living Tradition katanya. Jadi para maestro ini difasilitasi agar bisa mengajar kepada generasi di lingkungannya. Jadi bukan dalam bentuk-bentuk sanggar di kota, ya. Karena kalau kita datang ke kampung atau apa, di mana ya mau belajar Taganing atau belajar kulcapi itu orang kecarian, nggak ada. Nah ini sebenarnya penting, mungkin program yang bisa kami usulkan untuk membuat yang istilahnya School of Living Tradition. Di maestro, program maestro sebenarnya sudah ada cikal bakal ya, karena mereka kan mendapat gaji ya Pak ya. Jadi maestro-maestro ini sampai beliau meninggal, asal setiap tahun dievaluasi masih melakukan aktivitas, masih mengajar, itu akan digaji. Tapi alangkah baiknya kalau kita membuat seperti, kalau di India itu istilahnya Gharana. Jadi School of Tradition itu malah lebih bergengsi daripada kampus. Jadi orang tidak gampang bisa masuk sangkar Gharana atau dagar Gharana. Nah inilah, kita belum memandang maestro itu sebagai orang yang tinggi knowledge-nya ya, sering orang tidak terlalu menghargai. Saya suka marah sama mahasiswa kalau dia duduk di samping maestro Marsius itu tidak peduli ya. Mereka belum punya kesadaran menghargai maestro ini. Jadi itu juga penting Pak Edi. Nah satu lagi kekayaan intelektual komunal. Ya ini sering sekali didengungkan Kemhunkam. Oke. Ya bagaimana kita juga etnomusikologi khususnya dalam EBT, ekspresi budaya tradisi, di mana musik di dalamnya, pendataan. Saya sering sekali nanti didatengin oleh Kemhunkam, Bu bagaimana, apa sih nama-nama musik? Saya bilang kami sudah melakukan penelitian ini puluhan tahun, tolong diajak kerjasama gitu loh. Ya kita punya data, deskripsi, dokumentasi, yang mungkin kalau mereka nyari sekarang udah nggak ada lagi gitu loh.
Jadi peran etnomusikologi juga bisa mendampingi dalam KIK ini, demikian juga warisan budaya tak benda, WBTB, begitu. Jadi itu saja saya kira sebagai penutup mungkin kerja kami di APSE ini kita semua, bagaimana kurikulum APSE bisa menjawab berbagai tantangan ini dan bagaimana musik tradisi menjadi lebih eksis, lebih dikenal dan juga prodi etnomusikologi juga bisa lebih berkembang begitu. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.